Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang ruang kolaborasi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Kami dari kelompok A, CKB Angkatan 9, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang difasilitatori oleh Bapak Agung Cahyo Triwibowo. Pengajar praktek Ibu Wahyu Tri Lestari. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama Bapak Aris, yang kedua Ibu Heti, dan saya sendiri Ibu Lilis, dan yang keempat Ibu Muna, yang kelima Ibu Atun, dan yang keenam Ibu Suyati. Visi masing-masing anggota kelompok kami. Yang pertama dari saya, Lilis Tiorini, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, religius, berwawasan, cerdas, dan berbudaya. Yang kedua dari Ibu Heti, mewujudkan peserta didik yang merdeka, religius, berkarakter, berbudaya, sehat, bahagia, kreatif, dan inovatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga dari Ibu Muna, menciptakan sekolah yang dapat menuntun tumbuh kembang peserta didik dengan kodrat alam terbaiknya dan dapat mengikuti perkembangan zaman serta memiliki karakter yang santun juga bermanfaat bagi sekitar. Yang keempat dari Ibu Atut, mewujudkan peserta didik yang berimpakt, cerdas, berkarakter, bergotong royong, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kelima dari Ibu Suyati, menciptakan peserta didik yang berkarakter, religius, dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan zamannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir dari Bapak Aris, mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, inovatif, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi dari kelompok kami dari gabungan dari beberapa visi kami, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, KUAT atau kuat, yang berarti kolaboratif, unggul, agamis, tangguh. Penjabaran dari visi kelompok dari KUAT yaitu K, kolaboratif, yaitu mencerminkan berkebinekaan global dan gotong royong yang ada dalam profil pelajar Pancasila. O, unggul, yaitu mencerminkan bernalar kritis dan kreatif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. A, agamis, mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia seperti yang tergambar pada elemen di dalam profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, T, tangguh, menggambarkan sikap mandiri yang harus dimiliki peserta didik mengacu pada profil pelajar Pancasila. Pernyataan prakarsa perubahan, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada peserta didik untuk meningkatkan kreativitas, bakat, dan minat. Tahapan inquiry apresiatif Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Inilah prakarsa perubahan dengan kanvas Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan, bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas, bakat, dan minat peserta didik? Yang kedua, apa manfaat pembelajaran yang menyenangkan terhadap peningkatan kreativitas, bakat, dan minat peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang kami lakukan, yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, wali murid, dan peserta didik. Yang ketiga, mencari informasi tentang pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, membuat inovasi pembelajaran
yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama, aktivitas apa yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan? Yang kedua, siapa yang pernah berhasil menerapkan model pembelajaran inovatif? Yang ketiga, kreativitas apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran yang inovatif? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, mencari informasi dan contoh penerapan inovasi pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan studi banding di sekolah-sekolah yang telah melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, memodifikasi inovasi pembelajaran yang didapat dari sekolah lain dengan menyesuaikan karakteristik peserta didik yang ada di sekolah. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, yang pertama, apa dampak positif dari pelaksanaan inovasi pembelajaran yang dilakukan di sekolah? Yang kedua, bagaimana mempertahankan pelaksanaan inovasi pembelajaran di sekolah? Yang ketiga, adakah keterkaitan pelaksanaan inovasi pembelajaran di sekolah terhadap peningkatan kreativitas siswa yang mempengaruhi minat dan bakatnya? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, melakukan observasi hasil pelaksanaan inovasi pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Yang kedua, melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. 3. Melakukan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau pertama yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif? Yang kedua, bagaimana penguatan yang dilakukan di masa yang akan datang? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan, yaitu menyiapkan sumber dan media pembelajaran yang digunakan media yang ada di dalam pembelajaran hendaknya kreatif dan inovatif. Yang kedua, melibatkan semua pihak di lingkungan sekolah dalam pembuatan media pembelajaran yang inovatif. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang mengarahkan dan memantau kegiatan pembelajaran inovatif di sekolah? Yang kedua, siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembelajaran inovatif di sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. Kepala sekolah mengarahkan dan memantau kegiatan pembelajaran inovatif di sekolah. Yang kedua, melibatkan rekan sejawat, peserta didik, kepala sekolah, orang tua murid, komite sekolah, dan masyarakat. Aset untuk mendukung visi kami. Yang pertama, pengawas sekolah yang bertugas mengawasi dan memberikan masukan terhadap program sekolah. Yang kedua, kepala sekolah yang bertugas memberi kebijakan dan mendukung setiap program perubahan positif. Yang ketiga, guru dan tendik yang bertugas pelaksana utama menuju perubahan positif. Yang keempat, peserta didik sebagai sasaran utama dalam menumbuhkan karakter KUAT atau kuat yang diharapkan dalam visi kami. Yang kelima, orang tua siswa. Pelaksanaan perubahan positif terhadap peserta didik di rumah. Yang keenam, komite sekolah yang bertugas memberikan pertimbangan dalam kebijakan sekolah sebagai perwakilan orang tua siswa. Dan yang ketujuh, sarana dan prasarana. Peran sekolah sebagai tempat yang memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan terlaksananya perubahan positif. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.